Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya George Towaribal Tawakal, masih di channel Akademik. Kali ini kita ada di kelas kepartaian. Kita masih merujuk pada bukunya Hofmeister dan Grabau yang berjudul Political Parties. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada materi tentang partai dan masyarakat, partai dan organisasi masyarakat. Oke. Kita akan fokus kepada situ. Bagaimana keterkaitan antara partai dengan organisasi masyarakat. Oke, langsung kita mulai, guys. Pada abad ke-19 ini, pada abad 19 di Eropa sana, di Eropa Barat, partai politik itu pada awalnya adalah organisasi masyarakat sipil, guys. Mereka adalah sebuah gerakan-gerakan masyarakat yang kemudian berubah menjadi partai politik. Ya, pada awalnya mereka adalah organisasi masyarakat sipil. Mereka muncul sebagai ekspresi konflik sosial dan politik yang terorganisir, seperti misal organisasi liberal, organisasi konservatif, sosial demokrat. Mereka kemudian mencoba untuk menegaskan posisi mereka melalui partai. Jadi mereka ingin mengambil peran yang lebih. Maka kemudian gerakan atau organisasi masyarakat sipil tersebut mentransformasikan dirinya menjadi partai politik. Melalui keikutsertaan dalam pemilu, perwakilan di parlemen, serta partisipasi dalam pemerintahan yang dipilih secara demokratis, mereka berusaha untuk melaksanakan reformasi sosial. Jadi mereka ingin mengambil keuntungan yang lebih, mengambil peran yang lebih, yaitu dengan cara ikut pemilu, kemudian memiliki wakil di parlemen, sehingga dia bisa membuat perubahan sosial melalui kebijakan-kebijakan ketika mereka berhasil menduduki pemerintahan. Nah, kemudian gini, guys, kalau kita lihat dari asal usulnya itu tadi, guys, bahwa dia berasal dari masyarakat sipil, kemudian dia berubah menjadi partai politik, menginginkan ikut pemilu, kemudian mendapatkan perwakilan di parlemen, dan ingin membuat kebijakan jika dia berhasil menduduki pemerintahan, maka partai-partai politik ini layak ditempatkan di antara masyarakat sipil, parlemen, dan pemerintahan. Artinya apa? Bahwa partai itu ada di sekitar mereka, di sekitar pemerintahan, di sekitar masyarakat sipil, di sekitar parlemen. Ya. Ruang kerjanya ada di tiga bidang tersebut, guys. Maka secara sederhana, partai politik dapat disebut sebagai organisasi politik masyarakat sipil. Organisasi politiknya masyarakat sipil ya partai politik itu, guys. Bisa dipahami ya dari sini ya, bahwa organisasi sosial masyarakat sipil. Keliru, guys ya. Organisasi politik masyarakat sipil. Kalau organisasi masyarakat sipil banyak kita jumpai, misalnya LSM dan lain sebagainya. Tapi organisasi politik masyarakat sipil ini yang kita sebut sebagai partai politik. Secara konsep seperti itu, guys. Oke, sekarang pembahasan mengenai keterhubungan antara partai dengan masyarakat, dengan organisasi masyarakat ini kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama antara partai dan masyarakat sipil. Yang kedua adalah antara partai dengan asosiasi. Oke. Cara kita bahas yang pertama dulu, yaitu antara partai dengan masyarakat sipil. Sebagai pemahaman awal ya, sebagai pendahuluan, dan ini perlu kita ketahui bersama, bahwa partai itu biasanya didirikan dalam dua cara, guys. Dua, ya kelihatan dua ya. Dalam dua cara. Yang pertama, partai didirikan secara top down oleh para elit sosial yang memiliki pengaruh. Ada elit sosial dan memiliki pengaruh, kemudian dia menciptakan partai. Nah, itu namanya top down. Kemudian yang kedua adalah oleh warga negara
oleh warga negara, bukan elit. Mereka mencari dukungan ke sana kemari untuk mengumpulkan orang-orang yang memiliki pandangan yang sama. Nah, ini disebut sebagai bottom up, artinya dari bawah, benar-benar dari bawah mereka berkumpul, orang-orang yang satu pandangan, satu pemahaman politik yang sama, kemudian berkumpul membentuk partai politik. Nah, yang pertama tadi yang top down itu misal Partai Liberal. Partai Liberal, awal-awalnya Partai Liberal itu mereka dari situ, dari para tokoh masyarakat yang menuntut adanya perwakilan di parlemen. Maka kemudian dia membentuk Partai Liberal. Sedangkan yang kedua tadi contohnya adalah partai-partai di Eropa Timur yang berawal dari gerakan masyarakat sipil, semisal Charta 77 di Cekoslowakia, Solidarność di Polandia. Nah, mereka kemudian berubah menjadi partai politik atau bergabung dengan partai politik yang sudah ada. Artinya apa? Bahwa gerakan-gerakan sosial ini kemudian menjelma menjadi partai politik. Nah, kita tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana awal partai politik terbentuk, termasuk bagaimana pada awalnya adalah sebuah gerakan sosial yang kemudian mentransformasikan dirinya ke dalam partai politik. Tapi pada perkembangannya ada dinamika menarik ya, terkait partai politik dengan masyarakat sipil. Pada tahun 90-an, kepercayaan terhadap partai ini mulai menurun. Hal ini terkait dengan fungsi representasi dan partisipasi yang bisa dialamatkan kepada partai politik. Partai dianggap tidak mampu menjadi wujud partisipasi masyarakat, guys. Khususnya terkait isu-isu tunggal, seperti misal isu perempuan. Perlu diketahui guys, partai itu biasanya memiliki ideologi yang lebih umum dan seringkali tidak menyentuh pada isu-isu tunggal tertentu, semisal isu perempuan dalam contoh ini guys. Mereka tidak menyentuh isu-isu tersebut. Nah, ini dianggap bahwa partai itu tidak mampu menjangkau hal-hal yang spesifik itu. Nah, maka kemudian partai dianggap tidak mampu mencerminkan representasi dan partisipasi masyarakat. Sehingga muncul gerakan-gerakan masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu tunggal, seperti misal gerakan perempuan, sebagai wujud partisipasi masyarakat. Mereka tidak percaya atau tidak mau menggantungkan dirinya pada partai politik. Jadi pada masa-masa itu memang kepercayaan terhadap partai politik sedikit menurun. Ya. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir pada dewasa ini justru ada tanda-tanda kekecewaan terhadap kemampuan organisasi atau kemampuan gerakan masyarakat sipil tersebut untuk mewujudkan tujuannya, guys. Ya, justru akhir-akhir ini masyarakat kecewa terhadap gerakan-gerakan masyarakat sipil. Artinya pesimis bahwa gerakan-gerakan tersebut mampu mencapai tujuannya dengan efektif. Ya, ini justru diragukan. Ya. Kekecewaan ini berimbas pada pemikiran perlunya keseimbangan antara keberadaan wakil di parlemen dan partisipasi masyarakat. Pada akhirnya partai adalah satu-satunya lembaga yang dilegitimasi oleh keikutsertaannya dalam pemilihan umum. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat akan kembali bergantung kepada partai politik. Karena partai politik adalah organisasi yang berhak mengikuti pemilu. Dan dia berhak menempatkan orang-orangnya di parlemen. Sekeras apapun sebuah gerakan sosial, maka tidak akan efektif. Karena apa? Karena dia tidak masuk di dalam lingkungan pengambilan kebijakan di sebuah pemerintahan. Partai politik, hanya partai politik yang bisa melakukan itu. Maka dewasa ini orang mulai berpikir bahwa berarti kita tetap membutuhkan partai politik. Kita tetap harus bergantung pada partai politik, guys. Nah, tidak bisa hanya mengandalkan gerakan-gerakan sosial. Kemudian, karena apa guys? Partai dianggap organisasi yang lebih baik daripada organisasi masyarakat sipil. Dari sisi organisasinya itu, partai itu lebih baik dari organisasi masyarakat sipil guys. Semisal gitu, dari sisi struktur,
strukturnya itu lebih mapan guys, partai politik. Kemudian dari sisi pengalaman, dari sisi personil, mereka biasanya menyebar dalam lingkup sebuah negara, di lingkup pemerintahan terkecil, di lingkup administrasi terkecil, itu juga ada kehadiran partai politik. Sedangkan organisasi civil society, masyarakat sipil tidak memiliki kapasitas seperti itu guys. Artinya apa? Kesimpulannya bahwa organisasi masyarakat tidak bisa menggantikan fungsi partai politik, tidak bisa menggantikan partai politik. Oke. Nah, meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa organisasi masyarakat sipil ini memberi kontribusi penting bagi proses politik, guys. Tetap penting, keberadaan mereka tetap penting. Lah, pentingnya dalam konteks apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Bagaimana hubungan antara partai politik dengan organisasi masyarakat sipil akan kita bahas lebih lanjut. Ini guys, pada beberapa kasus ini guys ya, organisasi masyarakat sipil memang dapat menjalankan fungsi tertentu dari partai politik. Ada fungsi partai politik yang bisa dijalankan oleh organisasi masyarakat sipil. Namun mereka tidak dapat memenuhi fungsi terpenting dari partai, tetap tidak dapat memenuhi fungsi terpenting dari partai, yakni menjadi peserta pemilu, menempatkan orang-orangnya dalam parlemen. Ya, tetap organisasi masyarakat sipil tidak bisa menjalankan sepenuhnya fungsi-fungsi partai politik. Representasi keterwakilan sebuah organisasi masyarakat sipil tetap tidak jelas posisinya di dalam sistem politik. Ya, ini tentu sangat berbeda sekali dengan partai politik. Meskipun pada konteks tertentu organisasi masyarakat sipil ini memiliki dukungan yang kuat dari masyarakat. Kita bisa lihat misal NU, Muhammadiyah, dia memiliki dukungan yang kuat. Tapi dukungan ini artinya apa? Dukungan ini tidak akan terwujud dalam bentuk penempatan orang-orangnya di dalam sistem politik, khususnya di dalam parlemen, jika organisasi masyarakat sipil ini tidak berubah menjadi partai politik. Karena kalau tidak berubah menjadi partai politik, dia tidak akan diberi hak untuk ikut pemilu. Kalau tidak diberi hak untuk ikut pemilu, berarti dia tidak bisa menempatkan orang-orangnya di parlemen, di lembaga legislatif, di pemerintahan. Oke. Kira-kira seperti itu, guys. Nah, keikutsertaan, keterlibatan organisasi masyarakat sipil di dalam dinamika kepartean. Dia bisa menjalankan fungsi partai, tapi hanya sedikit. Semisal dalam konteks menggerakkan massa, dalam konteks memobilisasi massa, dalam konteks memberikan pendidikan politik, dalam konteks mendapatkan dukungan dari masyarakat, dia bisa. Tapi ada fungsi tertentu dari partai politik yang organisasi masyarakat sipil tidak bisa, yakni ikut pemilu, menempatkan orang-orangnya dalam lembaga legislatif. Nah, itu tidak bisa dicapai oleh organisasi masyarakat sipil. Kemudian kita beralih ke pembahasan partai dan asosiasi masyarakat. Asosiasi ini merujuk pada kelompok kepentingan, guys. Association merujuk pada interest group. Bagaimana pola keterkaitan antara partai dengan kelompok kepentingan? Sebelumnya perlu kita ketahui dulu apa itu kelompok kepentingan, guys ya. Kelompok kepentingan adalah bentuk khusus dari masyarakat sipil yang terorganisir. Jadi ada masyarakat sipil, seperti yang saya bahas tadi, ada organisasi masyarakat sipil, tapi ini lebih spesifik, lebih khusus, bentuknya lebih khusus, guys. Jadi dia memiliki karakteristik yang khusus, yang membedakan dirinya dengan organisasi masyarakat sipil yang lain. Karakteristiknya apa? Mereka mengatur dan mengartikulasikan kepentingan sosial setiap warga negara, kelompok sosial atau organisasi sosial lainnya seperti asosiasi bisnis dan serikat pekerja. Kepentingannya itu merujuk pada sektor-sektor tertentu, guys. Semisal kelompok kepentingan serikat pekerja.
maka dia akan memperjuangkan sektor-sektor buruh, guys. Itu. Jadi memang dia memiliki kepentingan yang spesifik. Ini yang membedakan dirinya dengan organisasi masyarakat sipil yang lain. Dia spesifik, sangat-sangat spesifik kepentingannya. Nah, dalam konteks pelembagaan, pembentukan kebijakan dan struktur pengambilan keputusan, kelompok kepentingan ini mampu menjalankan fungsi artikulasi dan media kepentingan. Dia mampu menyuarakan kepentingan kelompok yang diwakilinya. Dia mampu menjadi media, mampu memediasi, menjadi perantara kepentingan antara pemerintah dengan kelompok yang diwakilinya. Nah, itu posisinya kelompok kepentingan. Itu kan mirip dengan fungsi partai politik, ada artikulasi kepentingan. Anda silakan cek lagi fungsi-fungsi partai politik. Silakan cek video-video sebelumnya. Itu ada fungsi-fungsi partai politik yang salah satunya adalah artikulasi kepentingan. Oke. Nah, kelompok kepentingan itu bisa menjalankan fungsi tersebut, guys. Ini seakan-akan seperti partai politik, guys. Namun, fokus mereka pada sektor tertentu saja. Kalau partai politik kan luas, banyak sektor yang perlu diartikulasikan kepentingannya. Tapi kalau kelompok kepentingan ini pada sektor-sektor tertentu saja. Nah, meskipun begitu, guys, meskipun kelompok kepentingan ini bisa menjalankan fungsi partai politik, yakni artikulasi, namun tetap ada perbedaan, guys. Tetap ada perbedaan. Ada 3 ciri utama yang membedakan antara kelompok kepentingan dengan partai politik. Yang pertama, kelompok kepentingan ini tidak melibatkan diri dalam persaingan politik untuk mendapatkan kursi di parlemen. Ya, kelompok kepentingan ini tidak ikut pemilu, guys. Kalau partai politik ikut pemilu. Artinya apa? Kelompok kepentingan tidak akan ikut dalam kontestasi perebutan kursi-kursi di parlemen. Sedangkan partai politik ikut. Jelas. Ya. Kemudian misi, tujuan, program, kegiatan, dan bidang minat kelompok kepentingan biasanya terbatas pada masalah atau perhatian khusus dari kelompok sosial tertentu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Semisal, serikat buruh, kelompok kepentingan pengusaha, ia hanya fokus pada pengusaha. Kelompok kepentingan buruh hanya fokus pada kepentingan buruh. Seperti itu, guys. Sementara partai bertujuan lebih umum, guys. Lebih umum, mencakup berbagai sektor. Dan yang ketiga, ini perbedaannya. Kelompok kepentingan lebih terhubung dengan kelompok yang kepentingannya mereka wakili saja. Kelompok kepentingan buruh terhubung dengan para buruh. Kelompok kepentingan pengusaha terhubung dengan para pengusaha. Kelompok kepentingan guru terhubung dengan guru saja. Nah, sedangkan partai ini kan luas, guys, terhubung dengan konstituen. Konstituen bisa terdiri dari berbagai sektor kepentingan. Ya. Nah, oke, itu tadi perbedaan antara kelompok kepentingan dengan partai politik. Nah, kemudian apa relevansi politik dari kelompok kepentingan? Arti penting keberadaan dia dalam dinamika politik itu apa? Nah, relevansinya tercermin pada upaya kelompok kepentingan untuk mempengaruhi perdebatan dan pembuatan kebijakan, guys. Kelompok kepentingan ini berusaha mempengaruhi pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan di pemerintah. Meskipun dia tidak punya wakil di sana, tapi dia berusaha untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan atau pembuatan keputusan politik. Ya. Biasanya mereka mencoba mempengaruhi partai, guys. Ya. Kelompok kepentingan ini mempengaruhi partai politik. Misal, kelompok buruh, dia akan mendekat kepada partai politik tertentu. Nah, kemudian dia berusaha mempengaruhi partai politik tersebut untuk mendukung kebijakan yang menguntungkan kelompok buruh. Seperti itu, guys. Hal tersebut mungkin pada prinsipnya sah, tetapi ini dapat mengganggu keseimbangan kepentingan secara keseluruhan. Maksudnya seperti ini, kelompok kepentingan ini kan hanya mementingkan kelompoknya, guys. Kelompok kepentingan buruh ya hanya mementingkan kepentingan buruh. Nah, jika ini berhasil mempengaruhi partai politik dan berhasil mempengaruhi pembuat kebijakan,
maka ada sektor lain yang bisa jadi tidak terakomodir di situ. Semisal bisa jadi bertentangan dengan kepentingan buruh. Bisa jadi bertentangan dengan kepentingan pengusaha. Bisa jadi bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang lain. Semisal masyarakat yang menjaga lingkungan, masyarakat yang menjaga pertanian. Artinya dikhawatirkan hanya kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang kuat, yang berhasil memengaruhi partai politik lah yang akan mewarnai bentuk-bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, apalagi jika kelompok kepentingan tersebut memiliki sumber daya yang besar, dia berhasil mendanai partai politik, dia berhasil memberi dukungan yang lebih besar dalam bentuk suara kepada politik tertentu. Nah, ini justru mengkhawatirkan bagi kelompok-kelompok kepentingan yang secara sumber daya itu lebih kecil. Kemudian memang partai biasanya secara permanen memiliki keterikatan dengan kelompok kepentingan tertentu, guys. Semisal partai buruh, dia terikat dengan serikat-serikat buruh. Begitu juga semisal partai hijau, dia memiliki keterikatan dengan kelompok-kelompok kepentingan yang berbasis lingkungan. Nah, ini wajar, guys. Karena pada titik tertentu, kelompok kepentingan ini juga menjadi stakeholder bagi sebuah kebijakan, guys. Nah, jadi intinya begini, antara partai politik dengan kelompok kepentingan ada saling ketergantungan. Ada saling ketergantungan dan ini saling menguntungkan sebenarnya, guys. Partai politik menuruti atau mengakomodir kepentingan kelompok kepentingan. Di sisi yang lain, partai politik mendapatkan dukungan suara di pemilu dari kelompok kepentingan tersebut. Bahkan juga dukungan dana dari kelompok kepentingan tersebut, guys. Saling menguntungkan lah, intinya itu. Oke, sampai di sini saya rasa penjelasan mengenai hubungan antara partai dengan kelompok masyarakat. Tadi sudah kita bahas hubungan antara partai dengan organisasi masyarakat sipil, kemudian juga sudah kita bahas hubungan antara partai dengan kelompok kepentingan. Untuk lebih detailnya, guys, kalian bisa membaca bukunya itu Hofmeister dan Grabow. Kalau kalian tidak membaca bukunya secara langsung, tentu tidak akan lebih paham. Apa yang saya presentasikan ini hanya permukaan-permukaan saja, tidak secara detail, guys. Untuk pemahaman yang lebih detail, Anda harus membaca sendiri. Oke. Tapi mudah-mudahan penjelasan saya ini cukup untuk memberi bekal kalian untuk memahami bukunya Hofmeister dan Grabow secara lebih baik. Oke, sampai di sini dulu, guys, ya pertemuan kita. Saya akhiri dulu. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Juga cermati video-video sebelumnya agar pemahaman kita tentang partai politik lebih komprehensif. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa like channel Fakademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.